Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK, selaku dosen kuliah mata pengampu perpajakan 2. Baiklah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Irfan Albert Benefit dengan NIM C1C024065. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi angkatan 2024. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Nah, materi yang kita bahas itu PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, PPh pasal 24. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua adalah penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga adalah penggabungan penghasilan yang berupa dividen dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Unsur yang pertama itu adalah jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Unsur yang kedua adalah penghasilan luar negeri atau seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Unsur yang terakhir adalah jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Saya bacakan ya. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 40%. Untuk yang kedua adalah penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar rupiah. Maka jumlah penghasilan netonya adalah 5 miliar tadi kita tambahkan dengan 4 miliar, jadi total penghasilan neto dia adalah sebesar 9 miliar rupiah. Untuk batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan tadi yang sudah saya sebutkan. Kita hitung unsur yang pertama adalah PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali 5 miliar. 5 miliar dari penghasilan dia di luar negeri tadi ya. Dapatlah hasilnya untuk unsur yang pertama itu sebesar 2 miliar rupiah. Kita masuk ke perhitungan kedua. 5 miliar dibagi dengan jumlah tadi 9 miliar. Kita kalikan dengan 2 miliar 250 juta. Dapatlah hasilnya 1 miliar 250 juta rupiah. Kita masuk unsur yang ketiga adalah PPh terutang menurut tarif pasal 17 sama dengan total penghasilan itu tadi 9 miliar rupiah dikali dengan 25%. Dapatlah hasilnya 2 miliar 250 juta rupiah. Nah, dengan demikian kredit pajak yang diperkenakan adalah pada poin kedua sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Nah, untuk yang ini, yang perhitungan kedua itu, yang 2 miliar 250 juta itu dapatnya dari yang ketiga ya, dari perhitungan yang ketiga, yang 9 miliar dikali dengan 25%. Nah, itu untuk contoh soal nomor 1. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan atau laba 2 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35%. Nah, 2 miliar dikali 35% dapatlah pajaknya itu sebesar 700 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua, di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20%. Nah, jadi untuk tarif pajaknya itu 20% dikali 1 miliar dapatlah hasilnya 200 juta rupiah. Yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar rupiah. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kita hitung dulu penghasilan luar negerinya. Untuk yang laba di negara A itu kan sebesar
2 miliar. Nah, untuk yang di B, laba di negara B sebesar 1 miliar. Nah, jadi kita hitung jumlah penghasilan luar negerinya sebesar 2 miliar ditambah 1 miliar, dapatlah hasilnya 3 miliar rupiah. Nah, kita masuk ke perhitungan kredit yang kedua tuh penghasilan dalam negerinya. Tadi kan sudah disebutkan penghasilan di Indonesia itu sebesar 5 miliar rupiah. Jadi dalam negerinya dapat 5 miliar rupiah. Kita jumlahkan penghasilan itu atau penghasilan pajaknya adalah yang di luar negeri tadi ditambahkan dengan di dalam negeri. 3 miliar rupiah ditambah dengan 5 miliar rupiah. Dapatlah hasilnya 8 miliar rupiah. Nah, untuk PPh terutangnya itu rumusnya total pendapatannya tadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri kita kalikan dengan 25%. Jadi 8 miliar rupiah dikali dengan 25% dapatlah hasilnya 2 miliar rupiah. Itu untuk PPh terutang menurut tarif pajak 17. Yang kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Yang pertama untuk negara A sebesar 2 miliar rupiah dibagi dengan total tadi 8 miliar rupiah dikali dengan 2 miliar lagi. Dapatlah hasilnya 500 juta rupiah. Nah, untuk pajak terutang di negara A sebesar 700 juta tadi, maka maksimum kredit pajak yang dikreditkan adalah 500 juta rupiah. Itu untuk negara A. Termasuk ke untuk negara B. Untuk negara B tadi kan 1 miliar tuh dia didapat negara B. Kita bagi dengan jumlah total yang dapat semua 8 miliar kali dengan 2 miliar rupiah. Dapat hasilnya 250 juta. Jadi pajak terutang di negara B sebesar 200 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan itu sebesar 250 juta rupiah. Nah, untuk jumlah kredit pajak luar negeri yang dipergunakan adalah sebesar kita hitung yang tadi 500 juta ditambah 250 juta, dapatlah jumlah kredit pajak luar negeri dia yang dipergunakan itu sebesar 750 juta rupiah. Itu untuk perhitungan PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri. Kita masuk ke materi yang kedua, angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Pendahuluan. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama, wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25-nya. Yang kedua, melalui potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Nah, untuk cara menghitung besarnya PPh pasal 25, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak, tahunan pajak, penghasilan tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2018 sebesar 30 juta rupiah. Pada tahun 2018 telah dibayar dan dipotong atau dipungut. Yang pertama itu PPh pasal 21 sebesar 8 juta rupiah, yang kedua PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah, yang ketiga PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah, yang terakhir PPh pasal 25 sebesar 12 juta rupiah. Nah, kita totalkan semua biaya tadi menjadi totalnya 20 juta, saya ulangin 24 juta rupiah. Nah, untuk kurang bayar pasal 29 tahun 2018 itu sebesar 6 juta. Kenapa 6 juta? Dapatnya dari yang terutang tadi kan 30 juta. Kita kurangin dengan PPh biaya tadi 24 juta. Jadi 30 juta dikurangi 24 juta dapatlah kurang bayarnya itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, besar angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 adalah PPh terutang tahun 2018 itu kan 30 juta tadi. Nah, kita kurangin dengan PPh pasal 1, 8 juta, PPh pasal 22, 2 juta, PPh pasal 23, 2 juta. Kita totalkan untuk pengurangannya itu sebesar 12 juta rupiah. Nah, kita kurangi dengan PPh yang terutang tahun 2018 30 juta, dikurangi 12 juta rupiah. Jadi dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019 sebesar 18 juta rupiah. Nah, besarnya PPh pasal 25 per bulan. Nah, tadi kan sudah dapat nih, untuk tahunnya itu pada tahun 2019 itu sebesar 18 juta. Nah, kita cari untuk yang per bulan, berarti kita bagi 12. Jadi 18 juta rupiah dibagi 12 dapatlah hasilnya 1.500.000.
Nah, jadi 1.500.000 itu untuk per bulan. Jadi, Tuan Dian harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019 mulai masa Maret sebesar Rp1.500.000. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah penghasilan PT Dira tahun 2018 adalah sebesar Rp250 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebesar Rp50 juta. Pada tahun 2018, PP yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp8 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Untuk perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019-nya, penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta tadi, yang penghasilan PT Dira pada tahun 2018 kan sebesar 250 juta, kita kurangin dengan sisa kerugiannya 50 juta. Jadi dapatlah totalnya atau jumlahnya atau hasilnya itu sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk PPh yang terutang itu adalah 200 juta tadi kita kalikan dengan 25%, dapatlah hasilnya 50 juta rupiah. Nah, untuk PP yang dipotong atau dipungut itu sebesar 8 juta rupiah. Kita kurangin 50 juta dikurangin dengan 8 juta, dapatlah hasilnya 42 juta rupiah. Untuk besarnya angsuran pajak bulanan PT Dira tahun 2019 itu kita bagi 12. Jadi kan 42 juta itu untuk per tahun, kita bagi menjadi per bulan, kita bagi 12, dapatlah hasilnya 1/12 dikali 42 juta, dapatlah hasilnya Rp3.500.000 untuk per bulan. Baiklah, sekian dari materi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruhnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.